Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Bu Resti tetap di mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang definisi kecerdasan buatan itu seperti apa, kemudian sejarah dari kecerdasan buatan itu seperti apa, kemudian nanti kecerdasan buatan saat ini seperti apa. Oke ya. Nah, menurut Stuart Russell dan juga Peter Norvig, AI atau kecerdasan buatan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah thinking humanly. Thinking humanly itu kan apa? Berpikir secara kemanusiaan atau berpikir kognitif. Nah, jika kita ingin mengatakan bahwa suatu program itu dapat berpikir seperti manusia, maka ada beberapa cara untuk menyatakannya. Yang pertama, itu kita nanti bisa melalui introspeksi, mencoba menangkap pemikiran-pemikiran kita sendiri pada saat kita berpikir. Kemudian nanti yang kedua, bisa melalui dengan eksperimen psikologi. Kemudian yang kedua itu adalah acting humanly. Nah, acting bertingkah laku, humanly kemanusiaan. Jadi dia bertingkah laku seperti manusia. Nah, ini biasanya ini dulu dilakukan oleh Alan Turing. Nah, dia melakukan pendekatan uji coba. Nah, dia yang pertama adalah natural language processing. Nah, atau pemrosesan bahasa alami. Nah, di sini untuk dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kemudian yang kedua ada knowledge representation atau representasi pengetahuan. Nah, di sini untuk menyimpan informasi yang disediakan sebelum atau sampai dengan dijalankan. Jadi representasi pengetahuan nanti kita akan bahas sendiri di materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah automated reasoning atau penalaran otomatis. Nah, di sini menggunakan informasi yang telah disimpan untuk menjawab pertanyaan dan menggambarkan kesimpulan terbaru. Kemudian machine learning yang keempat yaitu machine learning. Nah, jadi dia menggunakan pembelajaran mesin, atau mesin pembelajaran untuk menyesuaikan keadaan dan mendeteksi serta memperhitungkan pola. Jadi kalau dilihat dari artinya ya tadi ada yang humanly itu ada 2, thinking humanly dan acting humanly. Berpikir secara kemanusiaan dan yang kedua berperilaku seperti manusia. Nah, yang ketiga ini adalah thinking rationally. Nah, kalau thinking rationally kan berpikir secara rasional. Ada 2 masalah dalam pendekatan ini. Nah, jadi tidak mudah untuk membuat pengetahuan informal dan menyatakan dibuat ke dalam bentuk logika. Jadi semuanya nanti akan dituangkan berdasarkan logika. Nah, terdapat perbedaan yang besar antara dapat memecahkan masalah dalam prinsip dan memecahkan dalam praktik. Jadi nanti di sini berpikir secara rasional. Nah, jadi kita pakai logikanya kan dimasukkan. Tapi yaitu kadang dalam prakteknya antara logika dengan praktek ketika digabungkan istilahnya dipecahkan masalahnya itu kadang juga tidak sesuai. Kemudian yang terakhir yang keempat itu adalah acting rationally, membuat inferensi atau penalaran yang benar kadang merupakan bagian dari suatu rasional agen. Misal begini, tadi kita misalnya sudah bermain dengan logikanya, baru dilakukan eksekusi. Tindakannya secara rasionalnya seperti apa? Nah, aksi yang diberikan itu akan mencapai sebuah tujuan dan kemudian melakukan aksi atas kesimpulan tersebut. Nah, selanjutnya menurut Simon di tahun 1987, kecerdasan buatan itu merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.
Kemudian di tahun 91, menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Kemudian dari perspektif kecerdasan atau intelijen, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Kalau dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dari perspektif pemrograman atau programming, AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian atau searching. Nah, jadi intinya begini, AI itu intinya adalah dia proses bagaimana memecahkan suatu masalah. Jadi kalau ketemu AI pasti ketemu yang namanya masalah. Karena tanpa masalah itu AI tidak akan bekerja. Kemudian ini ada dari perspektif penelitian atau riset. Riset tentang AI ini dimulai pada tahun 1960-an. Percobaan pertama adalah program permainan game catur. Nah, membuktikan teori dan general problem solving untuk tugas-tugas sederhana. Kemudian AI atau kecerdasan buatan ini adalah nama pada akar dari studi area. Nah, jadi ketika kita ada sebuah pohon, permasalahan akarnya ini adalah kecerdasan buatan atau AI. Kalau sekarang beberapa banyak yang bilang AI gitu kan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang expert sistem pakar. Nah, tugas sistem pakar, expert task. Sistem pakar itu bagian dalamnya pasti ada kecerdasan buatannya. Game, kemudian ada financial analysis, engineering, medical diagnosis, perception, robotik, common sense reasoning, natural language, matematik, dan lain sebagainya. Jadi, kecerdasan buatan atau AI itu adalah akar dari semua masalah. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke sejarah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama di tahun 1941 kita mengenal yang namanya era komputer elektronik. Komputer gede banget, ada kamar-kamar kayak seperti kamar gitu kan, kabelnya aja segede pipa ya, seperti fiber optik gitu ya. Nah, jadi di tahun 1941 ini ditemukannya pertama kali alat penyimpanan dan pemrosesan informasi yang disebut dengan komputer elektronik. Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah kepada AI. Kemudian masa persiapan AI. Nah, ini di tahun 1943 sampai dengan 1956. Nah, tahun 1943 Warren McCulloch dan juga Walter Pitts ini berhasil membuat sebuah model saraf tiruan di mana setiap neuron digambarkan sebagai on dan off. Jadi
Si McCulloch dan Walter Pitts ini sudah menganalisa yang namanya saraf manusia. Nah, dia membuat sebuah model bagaimana menunjukkan bahwa saraf manusia ini bisa diibaratkan sebagai sebuah mesin, diibaratkan dengan on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel saraf, dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Kemudian tahun 50, ya kan, 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Jadi bagaimana feedbacknya? Nah, contoh yang terkenal adalah termostat. Nah, kemudian tahun 1956, John McCarthy ini meyakinkan Minsky, Claudine Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang automata, jaringan saraf, dan juga pembelajaran intelijensia. Ini di tahun 56 itu sudah mempelajari tentang bidang automata dan jaringan saraf. Kemudian mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Universitas Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan dengan prinsipal matematika. Nah, hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai Father of Artificial Intelligence atau Bapak Kecerdasan Buatan. Jadi di buku manapun, jadi ini berisi banyak referensi juga ya. Jadi Bapak Kecerdasan buatan atau Father of Artificial Intelligence itu adalah John McCarthy. Kemudian lanjut di tahun 1950 dan sampai 56, ini juga awal perkembangan AI. Nah, di tahun 58 ini McCarthy di MIT-Lab mendefinisikan bahwa pemrograman tingkat tinggi yaitu Lisp yang sekarang mendominasi pembuatan program-program AI. Nah, kemudian tahun 59 program komputer General Problem Solving berhasil dibuat oleh Herbert Simon. Kemudian ini juga tahun 63 program yang dibuat James Slagle mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Jadi kok ada hubungannya juga ya? Jadi ternyata kalkulus, ya kan, di kalkulus itu kan ada integral batas bawah, batas atas. Nah, itu nanti kita ketemu lagi di sini. Aduh, padahal integral itu kan mata kuliah kalkulus, nggak lulus, Bu. Aduh, jangan ya, lulus ya. Oke. Ya, jadi nanti di integral itu juga merupakan konsep dari AI-nya. Kemudian tahun 68 program analogi buatan Tom Evan ini menyelesaikan masalah analogi geometri yang disebut analogi geometri yang ada pada tes IQ. Kemudian di tahun 66 sampai dengan 74 ini perkembangan AI menjadi lambat. Kenapa melambat? Disebabkan ada beberapa kesulitan yang dihadapi seperti program-program AI yang bermunculan itu mengandung sedikit atau bahkan tidak sama sekali pengetahuan pada subjeknya. Banyak terjadi kegagalan dalam proyek pembuatan AI. Terdapat beberapa batasan struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Tahun 69 sampai dengan 79 ini sudah mulai muncul yang namanya sistem berbasis pengetahuan. Tahun 60-an ini ada Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan, dan Joshua Lederberg merintis proyek yang disebut dengan Dendral, yaitu program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer massa. Mulai tahun 1969 ini mulai muncul yang namanya sistem berbasis pengetahuan. Jadi mulailah muncul sistem pakar.
Jadi kalau sistem berbasis pengetahuan itu arahnya kepada sistem pakar. Jadi mulai muncul ya kan, Saul Amarel memunculkan sebuah proyek komputer di biomedicine. Jadi di dalam obat-obatan. Kemudian proyeknya ini, Saul Amarel ini, proyeknya ini diawali dengan keinginan untuk mendapatkan diagnosa penyakit berdasarkan pengetahuan yang ada pada mekanisme dari sebuah penyakit. Jadi nanti di sistem berbasis pengetahuan nanti sebenarnya akan dibahas sendiri pada mata kuliah yang lain. Oke. Kemudian tahun 80 sampai dengan 88 ini AI menjadi sebuah industri. Nah, industrialisasi AI diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut dioperasikan di Digital Equipment Corporation atau DEC. Kemudian tahun 86 program ini telah berhasil menghemat 40 juta US dollar per tahun. Nah, jadi sudah mulai bicara masalah bisnis, kan juga lumayan. Jadi per tahunnya dia sudah mulai menghemat 40 juta US dollar. Kembalinya jaringan saraf tiruan di tahun 86 sampai dengan sekarang. Nah, meskipun bidang ilmu komputer ini menolak jaringan saraf tiruan setelah diterbitkannya buku Perceptron karangannya Minsky dan Papert, tetapi para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Nah, jadi ketika kita bicara ya kan, kenapa kok sekarang itu jaringan saraf tiruan dipakai? Nah, sekarang itu larinya adalah banyak yang menggunakan machine learning, deep learning. Nah, dasar-dasar itu semuanya menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke, nah itu sejarah tentang kecerdasan buatan. Kemudian kalau kita bicara AI saat ini atau AI saat ini, nah itu ada 4. Yang pertama adalah searching. Ini menurut bukunya Suyanto ya. Nah, yang pertama adalah searching, yang kedua ada reasoning, yang ketiga ada planning, dan yang terakhir adalah learning. Searching, kalau kita tahu ya bahasanya searching. Searching adalah teknik untuk pencarian optimum pada berbagai masalah seperti jarak tempuh, kamus, web browser. Nah, searching contohnya adalah GPS. Kemudian yang kedua ada reasoning. Nah, kalau reasoning itu apa sih artinya? Iya, reasoning adalah penalaran. Jadi dia menggunakan teknik-teknik penalaran. Contohnya adalah game catur. Catur itu kan butuh penalaran. Nah, itu bukan hanya game catur aja sebenarnya ya. Banyak permainan yang membutuhkan penalaran. Kemudian yang ketiga adalah planning. Planning itu berarti apa? Sebuah perencanaan. Nah, perencanaan seperti software untuk menentukan minimum rekrutmen sebuah pesawat terbang, sebuah misalnya ini robotika itu juga membutuhkan sebuah perencanaan. Bagaimana robot itu bisa menangkap bola? Robot kiper itu kan dia harus melakukan sebuah perencanaan, menghitung bolanya warna apa. Nah, itu harus benar-benar perencanaannya sesuai. Nah, yang terakhir ini adalah learning. Nah, ini teknik pembelajaran, yaitu komputer mampu belajar sendiri hanya dengan diberi pengetahuan tertentu. Nah, jadi ada pembelajaran. Contoh gini, misalnya, kalau learning ini banyak contohnya ya sebenarnya. Ketika misalnya gini, handphone Anda matikan, Anda tutup. Ketika Anda mau buka, itu ada sebuah pola. Nah, pola itu juga masuk ke dalam learning. Bahkan beberapa kan tidak hanya menggunakan pola. Nah, pola misalnya suka-suka Anda bisa juga menggunakan fingerprint. Nah, fingerprint jari Anda
ini masuk ke dalam proses learning. Nah, kita sudah bahas sejarah AI sekarang, terus tujuannya untuk apa sih kita belajar kecerdasan buatan? Ya nggak sih? Tujuannya apa kecerdasan buatan itu? Nah, menurut Winston dan Prendergast di tahun 84, tujuan dari kecerdasan buatan itu adalah yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Dan yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, dan yang terakhir, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Nah, demikian video yang bisa saya share.